Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita malam hari ini dalam kebaktian doa. Kita bersyukur kepada Tuhan satu minggu kita bisa melalui dengan pertolongan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kita bisa beraktivitas, menikmati kebaikan dan kemurahan Allah. Mari kita pada malam hari ini datang di hadapannya untuk sujud menyembah Dia dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepadanya. Namun sebelumnya kita sadar bahwa banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Rancangannya selalu indah terjadi dalam kehidupan kita. Dia mengenal apa keperluan kita dan kasih-Nya selalu sempurna menyertai kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan, bersyukur untuk semuanya. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mengangkat sekali lagi pujian ini dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan, kasih-Mu, rancangan-Mu, keperluan-keperluan yang Kau berikan bagi kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati. Bahkan sepanjang hari ini di dalam berbagai kegiatan aktivitas kami. Tuhan telah menolong kami, dan malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami dalam kebaktian doa secara online ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kemauan di dalam diri kami, kerinduan yang dalam untuk datang bersyukur kepada Allah, dan juga menaikkan doa-doa syafaat kami, permohonan-permohonan kami pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami di dalam kebaktian doa ini, agar kami boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kami juga bisa menikmati relasi lewat doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian doa kami malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita ada sebagaimana ada, itu adalah karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kita. Karena kita punya sumber kekuatan dalam kehidupan kita, yaitu Allah itu sendiri. Dia satu-satunya milik kita di surga. Hanya Dialah yang kita inginin, karena Dialah pencipta, pemelihara, bahkan penyelamat jiwa kita. Mari sebagai ungkapan syukur kita, pengakuan kita bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, kita akan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Mari kita memuji Tuhan, mengangkat pujian ini sekali lagi. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa Allah sumber kuat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
untuk datang di hadapan Tuhan, menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, secara khusus bagi gereja kita, bangsa dan negara, dan juga pergumulan-pergumulan setiap kita. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian Yesus padamu ku berseru. Karena Dia adalah pengharapan kita, penolong kita, kekuatan dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya sandara kita untuk membawa pergumulan-pergumulan setiap kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa bagi gereja kita, yaitu kebaktian online, kerohanian jemaat, jemaat yang sakit, dan pemulihan Ibu Foni, Bapak Gunawan, Bapak Suprayitno, Ibu Heti, Saudari Cynthia, dan juga kita berdoa bagi jemaat usia indah dan jemaat yang sedang bergumul hari ini. Mari kita nyatukan hati, berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan, membawa seruan permohonan kami. Karena kami tahu bahwa diri kami adalah manusia yang terbatas, yang sangat lemah dan rapuh.
Dan kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang menciptakan, memelihara, bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang padamu Tuhan. Dan kami berseru kepadamu membawa doa-doa kami. Secara khusus bagi gereja kami. Kami berdoa bagi kebaktian online di gereja kami. Baik kebaktian doa secara online maupun juga kebaktian umum. Maupun juga persekutuan-persekutuan dari komisi-komisi secara online. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, bagi kakak pembina, bagi guru sekolah minggu yang mempersiapkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka, Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat. Biarlah firman-firman yang boleh diberitakan, sungguh boleh menjadi kekuatan yang menghibur, menguatkan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim multimedia di gereja kami. Biarlah Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan di dalam mengelola media digital kami yang kami pakai dalam ibadah online ini. Demikian juga kami berdoa bagi pemain musik kami. Berkati, beri dia kesehatan, kekuatan, dan kemampuan juga di dalam mengiringi akan setiap ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian yang ada di gereja kami. Kami berdoa bagi para sinner, juga untuk MC. Tuhan pakai mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa, yang memuliakan Tuhan, yang juga bisa mendorong kami sebagai jemaat Tuhan untuk punya kerinduan memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kerohanian jemaat kami. Kami tidak tahu seperti apa kondisi keberadaan kerohanian jemaat kami hari ini. Jemaat Tuhan yang ada. Kami tidak tahu bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan yang mereka alami sejak kami beralih pada ibadah online. Apakah tetap sama pada ibadah offline? Kami terus berdoa biarlah ibadah yang mereka ikuti, firman yang mereka baca, yang mereka dengar setiap pagi di dalam saat teduh mereka, bahkan di dalam kebaktian doa maupun di dalam ibadah umum yang mereka ikuti, sungguh-sungguh boleh membawa mereka makin bertumbuh walaupun di tempat yang berbeda, dalam konteks yang berbeda secara online. Kami terus memohon akan karya Roh Kudus di dalam hati setiap mereka. Supaya hal itu membawa mereka makin mengalami Tuhan. Makin bertumbuh melalui firman yang mereka baca hari demi hari. Ya Tuhan, kami juga teringat dengan jemaat yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami sakit penyakit. Kami terus berdoa bagi pemulihan Ibu Foni. Demikian juga Bapak Gunawan, Bapak Suprayitno, Ibu Heti, dan juga Saudari Cynthia. Kami mendoakan mereka Bapa. Bila Engkau berkati dokter-dokter yang Engkau pakai boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk mengobati dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi alat medis yang diperlukan. Kami juga berdoa bagi obat-obatan yang dipakai. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di masa pandemi ini akses ke rumah sakit sangat sulit. Dan biarlah Engkau Tuhan memberi jalan terbaik, jalan keluar agar saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit ini boleh dipulihkan oleh dokter-dokter yang ada. Kami juga berdoa melalui makanan minuman yang dikonsumsi. Tuhan memberkati, bisa mulai membawa kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka. Ya Tuhan, kami teringat dengan jemaat yang telah lanjut usia. Kami berdoa bagi mereka, ialah di masa-masa usia yang sudah lanjut, di masa-masa usia yang indah, mereka makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengenal Kristus, makin menikmati firman, dan biarlah firman itu yang menghibur jiwa mereka. Mungkin mereka di dalam kesepian, di dalam banyak masalah, sakit penyakit, Tuhan juga pulihkan keberadaan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang bergumul saat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, kehidupan hubungan relasi suami istri, hubungan anak dengan orang tua. Mereka sedang bergumul dengan ekonomi saat ini yang sangat membuat kami bergumul ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberi jalan terbaik, memberi kekuatan bagi setiap kami yang mengalami pergumulan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami solusi yang menurut Tuhan baik untuk setiap kami. Lebih daripada itu, biarlah Engkau Tuhan memberikan kami iman yang teguh, bahwa kami percaya ketika kami bernaung di dalam Tuhan, Tuhan akan mendampingi kami, Tuhan akan memampukan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar di tengah-tengah pergumulan ini kami terus percaya kepada Engkau, kami terus pegang janji-Mu, agar kami
tidak dikalahkan oleh segala pergumulan-pergumulan yang kami alami saat ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berkarya sesuai waktu-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pokok doa yang kedua. Kita berdoa bagi SKK. Kita berdoa bagi persiapan tahunan ajaran baru. Kita berdoa bagi guru dalam mempersiapkan bahan pembelajaran online. Kita berdoa bagi kerohanian guru, karyawan, dan juga badan pengurus yayasan. Biarlah Tuhan memberkati sekolah kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa bagi sekolah yang telah Tuhan percayakan bagi gereja kami, yaitu Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami bersyukur Tuhan Engkau mempercayakan kami untuk boleh menjadi berkat bagi kota Yogyakarta. Kami berdoa bagi sekolah ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberi pertumbuhan, memberi perkembangan, dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dimerdekakan lewat sekolah ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi persiapan tahun ajaran baru. Tuhan memberkati, khususnya bagi para guru yang mempersiapkan diri, kurikulum juga silabus di dalam pengajaran-pengajaran. Lebih khusus di dalam menghadapi kondisi pandemi hari ini Tuhan. Ketika semuanya pengajaran beralih secara online. Kami berdoa bagi guru dalam mempersiapkan bahan pembelajaran online. Tuhan urapi mereka. Tuhan beri mereka pengetahuan hikmat untuk boleh menguasai digital. Agar mereka juga lebih kreatif untuk bisa mengajar anak-anak secara online. Kami menyerahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menyertai setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kerohanian guru SKK ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka juga menjadi agen-agen perubahan yang boleh menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswa yang dididik di SKK. Tuhan terus menumbuhkan kerohanian mereka. Biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Biarlah firman-Mu menjadi pusat kehidupan mereka. Sehingga hal itu akan mengubah lifestyle, mengubah cara pandang, merubah wawasan, bahkan seluruh karakter hidup mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa di sekolah SKK. Kami berdoa bagi para karyawan, tenaga kependidikan. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka. Boleh menjadi penunjang di dalam keberlangsungan proses pendidikan yang dilaksanakan di SKK. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi kami badan pengurus yayasan. Kami berdoa bagi ketua, pembina, pengawas, bahkan pengurus. Urapi mereka, Tuhan pakai mereka untuk memikirkan hal yang lebih baik. Bagi misi kerajaan Allah yang Tuhan percayakan di sekolah SKK. Tuhan yang memberkati akan kehidupan mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi pemerintah khususnya di dalam penanganan wabah COVID-19. Kita berdoa buat presiden kita, buat para menteri dan seluruh pemimpin-pemimpin mulai dari gubernur, wali kota, bupati, lurah dan semuanya yang terlibat di dalam pemerintahan di Indonesia. Sungguh-sungguh punya kesehatian bersama dengan presiden kita di dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kita juga berdoa bagi penerapan era new normal supaya sungguh hal ini masyarakat Indonesia boleh menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang ada. Kita berdoa juga bagi para medis yang hari ini sedang berada di garda terdepan, yang berjerih lelah, yang berkorban di dalam menangani setiap pasien-pasien COVID-19. Kita juga berdoa bagi perekonomian bangsa kita. Kita berdoa supaya Tuhan pakai pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, yang bisa membawa ekonomi kita bisa pulih dari keadaan saat ini. Kita berdoa bagi para pengusaha supaya diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Allah, agar mereka punya kreativitas yang lain, bagaimana bisa memulihkan ekonomi bangsa kita. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kami boleh berada di negara Indonesia yang tercinta ini. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa kami hari ini, secara khusus di dalam penanganan wabah COVID-19. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Joko Widodo. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memberi dia hikmat dan kebijaksanaan. Urapi dengan kuasa-Mu dari surga Tuhan. Di dalam mengelola
negara masyarakat yang lebih daripada 267 juta ini ya Tuhan. Tuhan pakai dia memiliki satu pemikiran yang luas yang bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat. Biarlah melalui kepemimpinan beliau boleh mempengaruhi para kabinetnya, para menteri, para jajarannya, para pemimpin-pemimpin di berbagai daerah di Indonesia. Supaya kebijakan-kebijakan yang ada bisa menurangi penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah, baik gubernur, wali kota, bupati, juga lurah, RT, RW, boleh bekerja sama, boleh bekerja keras bersama dengan pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan urapi dia dan pakai dia ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam penerapan era new normal di berbagai daerah hari ini ya Tuhan. Biarlah masyarakat juga boleh taat, biarlah masyarakat juga bisa menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terhadap protokol-protokol kesehatan. Sehingga kami bersama-sama boleh bertanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah di dalam menikmati hidup dan aktivitas di era new normal ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memberi kesadaran bagi masyarakat di dalam menjalani era new normal ini ya Tuhan. Kami juga teringat dengan tenaga medis kami, para medis, dokter, suster, dan seluruh tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit hari ini. Kami tidak tahu bagaimana seperti apa kondisi hati mereka, fisik mereka saat ini Tuhan. Kami tahu mereka lelah, kami tahu mereka begitu berkorban karena mereka berada di garda terdepan. Kami berdoa Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam masa-masa mereka bekerja di rumah sakit ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasien COVID-19 yang saat ini sedang bergumul, sedang hancur hati, sedang ketakutan. Tuhan memberi mereka penghiburan. Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan untuk hadir di sana, untuk memberi mereka semangat firman Tuhan yang boleh berbicara dan berdengung di dalam pikiran mereka. Kami juga teringat Tuhan, buat perekonomian bangsa kami. Kami tahu ekonomi kami saat ini sedang sangat-sangat krisis. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh para jajaran boleh bekerja sama di dalam pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa bagi para pengusaha yang saat ini sedang bekerja. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memajukan setiap instansi, wilayah perusahaan atau ekonomi-ekonomi yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Kami merindukan akan pertolongan-Mu untuk nyata terjadi di tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kepada Engkau saja kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai bangsa kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita menaikkan pokok doa syafaat berkenaan dengan pergumulan kita secara pribadi, mari kita menyanyikan satu pujian, yaitu Ku Percaya Janji-Mu. Saat hati kita hancur, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan, penghiburan. Tak ada seorang pun dapat kita andalkan yang bisa memberi jalan di dalam dunia ini. Hanyalah Tuhan yang bisa kita percaya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidup
Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita datang di hadapan Tuhan membawa seruan permohonan kita. Pergumulan-pergumulan kita saat ini secara pribadi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah seruan hati dan permohonan kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami sampaikan, Engkau mengerti apa yang kami alami saat ini satu persatu. Kami bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan di masa-masa pergumulan yang kami hadapi. Tuhan beri kami hikmat agar kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang bisa memuliakan Tuhan. Berikan kami solusi-solusi yang boleh kami jalani, yang bisa kami tanggung ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami, memberi jalan terbaik. Karena Engkau adalah Allah kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab semua pergumulan kami. Doa-doa yang kami naikkan di hadapan sesuai waktu dan ketetapan-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah menaikkan pokok-pokok dasar kita di hadapan Allah. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Allah dalam renungan kita pada malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah bertumbuh dan berdampak. Mari kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan, selain memuji Tuhan, kami boleh berdoa di hadapan Engkau. Dan saatnya kami mau melihat kepada firman yang akan mengisi hidup kami, pikiran kami, bahkan merubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan dan kemana arah kami harus bertumbuh dan berdampak melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, urapi dengan kuasa dari surga, dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Demikian jemaat yang mendengar boleh dipimpin oleh Tuhan, sehingga boleh mengerti lebih dalam firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, renungan kita malam hari ini adalah bertumbuh dan berdampak. Bertumbuh dan berdampak. Nah, untuk menolong kita memahami bagian ini, saya mau mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47. Kalau sudah ditemukan, saya akan bacakan untuk kita dan silakan Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai dengan Alkitabnya masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertumbuh dan berdampak. Itulah menjadi tema renungan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 1 bulan yang lalu saya mengikuti webinar tentang seminar masa depan gereja. Yaitu bagaimana pemuritan di tengah pandemik, ya. Karena kita tiba-tiba dari ibadah offline tiba-tiba beralih di ibadah online. Selama ini kan kita semua kegiatan gereja kita lakukan di gereja. Kebaktian umum semua bersama-sama ke gereja, PA di gereja, persekutuan komisi misalnya remaja, sekolah minggu, komisi pria, komisi wanita, komisi usia indah, semua dilakukan di gereja. Namun di tengah pandemi ini tiba-tiba berubah. Kita berpindah secara online. Online dengan menggunakan media digital, ya. Yang seperti yang kita ikuti setiap minggu di gereja kita. Kita dikirimin link YouTube rekaman daripada ibadah yang telah direkam di gereja kita. Nah, pada waktu itu pembicaranya adalah salah satunya Ketua STT Reform Indonesia, Pak Yujo. Dia adalah salah satu pembicara. Yang kedua adalah Pak Ang Wihai. Yang ketiga itu Sekjen daripada PGI. Nah, hal yang menarik dari pembicara yaitu Pak Yujo, ia mengajak kita para pengikut seminar untuk memikirkan tentang pemuritan. Bagaimana pemuritan itu dikerjakan secara online, ya. Maka dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Yujo mengajak kita memikirkan 3 hal yang harus diketahui dulu sebelum kita mengerti bagaimana pemuritan di tengah online ini karena situasi pandemi. Ia mengajak kita memikirkan tentang konten dan juga konteks dan kontainer. Ia mengajak kita bahwa kita harus memikirkan di dalam ibadah, di dalam persekutuan, apakah yang harus ada, yang menjadi inti, yang menjadi isi, yang bisa membuat kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan bisa bertumbuh, yang bisa membuat gereja secara komunitas bisa bertumbuh. Apakah yang harus ada? Apakah yang bisa tidak ada? Apakah
hal-hal yang menjadi inti dan menjadi kulit, yang menjadi konten, menjadi konteks dan kontainer. Menarik sekali saya secara pribadi ketika mendengar seminar ini, betul ya. Jadi kita harus bisa memikirkan apa yang inti dan apa yang tidak inti. Apa yang esensial, apa yang tidak esensial. Sehingga hal itu akan nanti mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Tidak saja ketika kita di gereja, tetapi dalam situasi pandemi ini, ketika dalam kondisi pandemi, kita beralih ke online, kita tetap saja bertumbuh dan berdampak sebagaimana kita sebagai murid Kristus. Kenapa? Karena kita memahami apa itu yang menjadi konten, yang menjadi isi, yang harus ada dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita. Dan apa yang harus dan tidak ada. Tidak harus dipaksa untuk ada, kalau memang hal itu tidak memungkinkan. Nah, Pak Yujo mengajak kita memikirkan bahwa hal yang menjadi isi adalah tentang pemuritan, pengajaran. Bagaimana setiap kita sebagai orang percaya diajak untuk menjadi pengikut Kristus di dalam ibadah yang kita lakukan. Semua kegiatan ibadah yang kita lakukan, persekutuan, kebaktian doa, kebaktian ibadah, persekutuan komisi, dan juga persekutuan saat teduh secara pribadi, adalah bagian-bagian yang terus membawa kita makin bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus. Itu yang menjadi inti yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana dikatakan bahwa dalam ranah pribadi, kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh menjadi pengikut Kristus. Sebagaimana ajakan Kristus kepada para muridnya, bahwa Yesus mengatakan bahwa, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sejati? Pertama-tama Pak Yujo mengatakan bahwa menghidupi panggilan anugerah Allah, yaitu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus ada. Yang kedua, menerima dan menghidupi panggilan untuk mengalami transformasi diri lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari demi hari. Itu yang membuat kita bisa bertumbuh, yang bisa membuat kita makin berkembang, bertumbuh secara rohani, yaitu melalui firman Allah. Firman itu bisa mentransformasi kehidupan kita, pikiran kita, perasaan hati kita, dan seluruh kehidupan kita. Dan yang ketiga, menerima dan menghidupi panggilan mengerjakan misi Allah. Inilah yang harus dan ada di dalam persekutuan-persekutuan kita, yang harus menjadi inti dan isi di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, khususnya dalam ranah gereja, sebagai wadah yang Tuhan ciptakan untuk boleh menjadi agen di dalam mengerjakan misi Allah. Gereja adalah menjadi tempat untuk menghasilkan, yaitu apa? Murid-murid yang berkualitas, yang mampu berdampak. Tidak hanya di dalam komunitas gereja, tetapi bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita di luar gereja. Inilah menjadi isi dan inti di dalam ibadah persekutuan, baik secara offline maupun secara online. Nah, saudara sekalian, hal inilah yang harus kita pikirkan bersama. Apakah kita sudah bertumbuh ke arah sana? Bertumbuh itu adalah sebuah perubahan mendekati standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa murid yang sejati mengenal Tuhan, yaitu mengalami transformasi dan juga membawa misi Allah bagi orang sekitar. Nah, Pak Yujo lebih jauh menjelaskan bahwa tolak ukur gereja yang berhasil dilihat dari 3 hal. Yang pertama, berapa banyak murid yang diutus, yang sudah dewasa. Kemudian, kualitas murid yang diutus seperti apa di tengah masyarakat, di tengah orang-orang sekitar kita. Dan yang ketiga, dampak dan kehidupan murid di tengah masyarakat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga hal ini yang menjadi
sasaran dan tujuan kita di dalam kita bertumbuh, baik di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, secara offline maupun online. Maka yang menjadi konteks adalah secara online atau offline. Karena kita berada di dalam pandemi, maka konteks kita adalah di dalam pandemi. Maka kontainer, media yang kita pakai untuk mengerjakan misi Allah adalah melalui media-media digital yang kita punya. Itulah yang menjadi konteks dan kontainer yang harusnya ada dan tidak juga perlu ada kalau memang keadaan kita tidak mendukung. Seperti yang terjadi di daerah saya, di Nias, di masa pandemi ini karena keterbatasan daripada digital, internet, hubungan jaringan di daerah-daerah berbeda dengan kemajuan di kota. Akhirnya mereka tetap persekutuan, tapi tidak lewat digital. Mereka menggunakan kertas, sudah disiapkan, lalu mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, ibadah di sana. Tapi kita yang ada di kota, yang punya akses internet yang bagus, kita melakukan ibadah di dalam melalui digital yang ada. Inilah konteks dan kontainer yang kita punya dan kita hadirkan nilai-nilai iman kita. Kita pakai itu untuk menyampaikan misi kerajaan Allah. Kita pakai untuk bisa bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Tetapi yang harus ada adalah bagaimana kita makin mengenal Tuhan. Bagaimana kita terus mengalami transformasi lewat firman Tuhan. Kita bersyukur di dalam warta-warta jemaat kita ada banyak renungan-renungan yang boleh disampaikan. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita pakai untuk berbagi, mengubah kehidupan orang sekitar kita melalui firman yang ada. Digital itu menjadi wadah bagi kita untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang menjadi esensi yang mampu mengisi kehidupan kita dan mentransformasi kehidupan kita. Inilah sebuah penjabaran daripada Pak Yujo mengenai hal yang harus ada di dalam persekutuan kita yang bisa membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang dan berdampak bagi banyak orang. Nah, saudara sekalian, salah satu moto gereja-gereja reform adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Yang artinya bahwa gereja harus terus diperbarui dan terus diperbarui menurut firman Allah. Firman Allah menjadi sentral di dalam kehidupan gereja. Baik kita secara pribadi maupun di dalam komunitas kita. Firman itu yang mampu bisa mengubah hidup kita ke arah pengenalan akan Kristus. Firman Allah harus menjadi sentral kehidupan kita hari lepas hari. Baik dalam persekutuan ibadah kita, baik dalam renungan kita, baik di dalam kebaktian doa yang kita ikuti, maupun di dalam kebaktian umum yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal inilah yang bisa membuat gereja menjadi sehat. Yaitu gereja yang sehat adalah gereja yang mau mendengar akan firman Allah dan terus mendengarkan firman Allah. Baik secara pribadi maupun secara gedung dan komunitas gereja kita. Kita terus mendengarkan firman Allah. Kita terus menaruh hati kepada firman Allah yang terus mentransformasi, yang terus mengubah kehidupan kita. Hal inilah yang kita lihat di dalam kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita melihat bahwa jemaat mula-mula dikatakan bahwa banyak mereka yang dibaptis dan jumlah mereka bertambah banyak di dalam ayat 41. Bahwa mereka juga mengalami hal itu. Kenapa? Karena mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Ada beberapa hal yang dicatat oleh Lukas yang membuat mereka bertumbuh. Yaitu karena mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Allah yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Dan mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Dan persekutuan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bertekun di dalam doa. Dan juga mereka membagi-bagikan roti. Di dalam komunitas ini mereka terus bertumbuh. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan setiap hari mereka melakukan itu di bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan menambah jumlah mereka.
Persekutuan ini membawa dampak yang besar bagi orang sekitar mereka. Di mana dikatakan bahwa mereka memikirkan kehidupan orang banyak. Mereka dengan setia dan tulus menjual harta milik mereka untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dan dikatakan di dalam ayat yang terakhir bahwa kehidupan mereka yang sangat-sangat bertumbuh dan berdampak ini membuat banyak orang-orang di sekitar mereka boleh tertarik dan percaya. Bahkan dikatakan banyak orang senang dengan kehidupan mereka dan jumlah mereka makin banyak. Makin banyak orang yang diselamatkan lewat kehidupan mereka. Kenapa? Selain daripada karena janji Tuhan akan memberi mereka karya Roh Kudus di dalam diri mereka, akan menjamin hidup mereka, memelihara hidup mereka. Tetapi karena mereka juga begitu tekun, mereka begitu sungguh-sungguh untuk belajar firman Allah. Bapak Ibu sekalian, mereka menjadikan firman Allah menjadi sentral kehidupan mereka, yang akan mentransformasi hidup mereka. Kita melihat bagaimana firman Allah berkuasa mengubah hidup mereka, memberikan satu lifestyle yang berbeda dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka orang-orang yang ada di dalam Tuhan terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan hidup mereka itu boleh berdampak bagi komunitas mereka dan bagi orang di luar sana yang melihat. Itu membuat mereka penasaran, tertarik, dan juga boleh percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pertumbuhan dan berdampak itu adalah hanya bisa dikerjakan oleh Allah dan firman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kehendak Tuhan, standar moral Allah, standar hukum Tuhan yang Tuhan bagikan dan Tuhan beri dalam kehidupan kita, yang bisa mengubah kehidupan kita, yang bisa mentransformasi pola pikir kita, yang bisa membawa kita makin hari makin bisa menjadi berkat, makin bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang dilakukan dan cara hidup jemaat mula-mula. Pertanyaannya lah, apakah jemaat mula-mula berada di dalam tekanan? Tentu ya. Mereka juga memiliki tantangan hidupnya masing-masing pada waktu itu. Secara khusus bagi mereka karena mereka adalah komunitas baru, yaitu para pengikut-pengikut Kristus. Barusan guru mereka disalib, barusan guru mereka dibunuh, barusan guru mereka ditangkap, bahkan dianiaya, bahkan disalib di atas bukit Golgota. Tentu hal ini menjadi satu hal yang menakutkan bagi para pengikut-pengikutnya, bagi para rasul-rasul yang memberitakan kabar baik ini. Tetapi kita melihat tantangan itu, konteks di mana mereka berada, tidak mempengaruhi pertumbuhan mereka. Yang mempengaruhi pertumbuhan mereka adalah pengenalan mereka akan Tuhan, pengenalan mereka akan firman Allah. Mereka makin sungguh-sungguh, mereka makin teguh. Porsi keinginan, selera mereka terhadap firman Allah makin hari makin luar biasa. Sehingga hal itu yang membuat mereka mengalami transformasi hidup. Hingga membuat banyak jiwa-jiwa boleh tertarik dan mengenal Kristus lewat kehidupan mereka. Bahkan tak heran kalau kita melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin agama Yahudi begitu iri, begitu benci kepada pengikut-pengikut Kristus. Karena makin hari jumlah mereka makin bertambah. Karena apa? Gaya hidup mereka yang makin mentransformasi orang, yang makin memberi dampak yang luar biasa bagi orang-orang sekitar mereka. Tak heran nanti kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 7. Ada Stefanus yang menjadi representatif daripada penganiayaan yang dialami, penolakan, kebencian yang terjadi pada waktu itu bagi para pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kita melihat walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah penganiayaan, tetapi mereka terus bertumbuh. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin hari ini kita berada di dalam tekanan, kondisi keadaan yang tidak mengenakan di dalam hati kita. Tetapi biarlah keadaan ini tidak akan mengubah porsi kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Selera kita, keinginan tahuan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap sama saja ketika kita ibadah secara offline, di dalam gereja, di dalam persekutuan gereja. Kita tetap memiliki porsi yang sama ketika kita lagi sekarang ini berpindah secara online karena pandemi ini. Kita tetap sama saja bertumbuh. Ada satu kerinduan yang begitu dalam. Saudara sekalian, inilah yang saya maksud bertumbuh dan berdampak.
Karena pertumbuhan kita tidak dipengaruhi oleh konteks kita. Tidak dipengaruhi oleh kontainer atau alat yang kita pakai. Tetapi dipengaruhi oleh konten, isi yang menguasai hidup kita. Yaitu pengenalan akan Tuhan dan firman Allah yang menguasai kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah hal ini kita pikirkan. Bagaimana sikap kita ketika kita ibadah di rumah secara online. Ketika kebaktian umum, ketika kita kebaktian online, secara kebaktian doa atau persekutuan komisi. Apakah kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh? Ada satu kerinduan yang begitu dalam, ada satu porsi yang sama, ada selera, ada gairah yang sama dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah firman-firman yang kita baca dan kita renungan yang mengisi kehidupan kita terus perlahan satu persatu mentransformasi kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, memberikan kita gaya hidup yang baru, sehingga hal itu boleh dilihat orang sekitar kita, oleh komunitas kita, oleh orang-orang yang ada sekitar kita, dan kita mengalami pertumbuhan, dampak-dampak yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di gereja kita diajak untuk renungan setiap hari. Di dalam grup WA kita dikirimi firman. Juga ada kebaktian doa dan kebaktian umum. Biarlah di masa-masa online ini kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita. Karena sikap kita itu adalah sikap hati yang ada di dalam diri kita. Apakah ketika kita ibadah, sungguh kita mengatur waktu, mempersiapkan diri, atau kita juga melakukannya acuh tak acuh. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa Allah kita bukan Allah yang terbatas, yang diam di gedung gereja. Ia adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, yang menciptakan alam semesta ini. Dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tahu satu persatu keberadaan kita. Apakah firman itu menjadi juga sentral hidupan kita, yang terus menjadi kerinduan, keinginan yang kita cari hari lepas hari di dalam saat teduh kita, dalam persekutuan-persekutuan di komisi kita, maupun di dalam kebaktian doa dan ibadah umum. Biarlah persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, kita boleh menikmati firman Allah, menjadi sentral, menjadi hal yang terus kita cari untuk terus mengubah hidup kita. Dan biarlah firman yang hidup yang kita dengar tidak berhenti begitu saja, tetapi perlahan hidup mentransformasi kita, memberi kita lifestyle, sehingga kehidupan kita boleh berdampak bagi banyak orang. Kiranya Allah Roh Kudus memamparkan lebih dalam, memberi kita hikmat di dalam meresponi firman Tuhan ini, agar kita terus makin hari boleh menjadikan firman Allah menjadi sentral hidup kita, yang terus memperbaharui, menjadi inti, isi di dalam persekutuan kita, di dalam saat teduh kita, bahkan di dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena terus Tuhan berbicara kepada kami, mengajarkan kami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa pertumbuhan kami tidak dipengaruhi oleh konteks di mana kami berada, atau alat yang kami pakai. Tetapi yang inti yang menjadi mempengaruhi pertumbuhan iman kami adalah firman-Mu, yang membuat kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti akan misi Tuhan, dan kami juga boleh mengalami transformasi karena kami terus mengisi hidup kami dengan firman. Tuhan berkati kami karena kami tahu hal ini tidak mudah dan tidak gampang. Biarlah Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami dan berkarya di dalam diri kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami semua, bagi saudara-saudara kami semua. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Kau memimpin mereka sepanjang 1 minggu ke depan dalam berbagai aktivitas yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah minggu yang akan dikerjakan di gereja kami. Tuhan memberkati persiapan-persiapan para hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati persiapan para pemain musik, singer, dan juga MC, dan juga untuk para multimedia yang ada di gereja kami. Tuhan pakai terus mereka. Tuhan utus mereka untuk boleh menjadi alat Tuhan di dalam mempersiapkan kebaktian online di gereja kami. Kami terus berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan hari ini. Tuhan yang menolong akan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan kepada Tuhan kami yang telah mengasihi kami dan telah mati bagi kami, yang telah memberikan kami firman untuk boleh menjadi sumber pertumbuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan kebaktian doa malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil saat itu, kebaktian doa kita selesai. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa kita malam hari ini, ada warta gereja, yaitu besok Minggu tanggal 5 Juli 2020. Kebaktian masih akan dilaksanakan secara online. Kebaktian akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Pendeta Titus Lim. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati.